idza qila lahum aminu bima anzalallah. Wa idza, dan apabila qila dikatakan lahum kepada mereka, aminu berimanlah kalian, bima dengan apa-apa, anzala yang telah diturunkan Allahu oleh Allah, ay al-Qur'ana wa ghayruhu, atau Al-Quran dan yang kitab-kitab yang lainnya. Ini ada untuk kalimatnya aminu bima anzalallah, karena itu dengan bima ada kalimat yang ai bil Quran, ya, aminu bil Quran berarti Al-Qur'ani, ya, ai Al-Qur'ani wa ghairihi, atau Al-Quran dan kitab-kitab yang lain. Qalu, mereka mengatakan, nu'minu, kami beriman bima. Yang bawa kitab silakan coret-coret ya, yang tidak ada harapannya syakalnya tadi seperti Al-Quran, Al-Qur'ani, Al-Qur'ana, itu dia akan diam aja kitabnya, dicoret-coret, Al-Qur'ana, Qur'ani, Qur'an. Nah ini yang kita belajar. Oh ternyata dibaca A, dibaca I, dibaca lama-lama gimana? Nu'minu, kami beriman bima dengan apa-apa unzila yang telah diturunkan alaina kepada kami, ay at-Taurat, atau kitab Taurat. Ya, bacanya tidak ay tapi ayat, ya, ayat Taurat, ayat Taurat, ayat Taurat, yakni kitab Taurat. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah yang Maha Tinggi berfirman, wa yakfuruna, dan mereka kufur atau ingkar, al-waw lil hali, waw di sini untuk hal, menerangkan tentang keadaan. Bima dengan apa-apa, wara'ahu yang ada di belakangnya, au siwahu, atau apa yang selain Al-Quran tersebut, apa yang selain Taurat tersebut, au ba'dahu minal Quran, atau yang datang setelahnya yaitu Al-Quran. Wa huwa, dan ia adalah al-haqqu, merupakan kebenaran, yaitu wawnya hal, musaddiqan, sebagai pembenar, hal tsaniyah muakkidah, hal tsaniyah muakkidah, musaddiqan, hal kedua yang sebagai penegas dari hal yang pertama. Baik anak-anakku, dijelaskan tentang maksud hal. Hal ialah, ada yang tahu hal? Anak-anak, hal ialah ada maf'ul bih, ada fa'il, ada fi'il, ada hal, ada tamyiz. Jadi kita jadi tahu tentang hal. Nah, ketika beberapa nanti dunia, minimal dunia ini sampai hal itu sama kak saya, itu kalimat isim yang dibaca nasab yang menerangkan tentang keadaan apa? Tentang keadaan. Pasti dibaca nasab, wajib hukum. Musaddiqan. Contoh misalnya ja'a Zaidun, misalnya siapa? Ja'a datang Zaidun, siapa Zaid? Wa Amrun, dan siapa? Umar. Kemudian misalnya datangnya pakai apa? Misalnya dengan naik kendaraan, berarti rokibun apa rokibin apa rokiban? Nah, harus pakai nasab. Oh, rokiban halim. Nah, rokiban dengan mengendarai, dengan naik kendaraan, seperti itu. Ya pasti itu hal yang penting dengar dulu. Suatu saat nanti ketika sudah kita mendalami atau belajar nahwu shorof itu, insya Allah kita akan paham
hadis, setiap kalimat insya Allah ada diuraikan dalam tafsir Jalalain ini. Ini jadi hal tamyiz dan surah Nabi Abi yang menguraikan apa sih hal, apa sih tamyiz, apa sih maf'ul bih, ya, coba dipaham. Tak apa-apa dicoret-coret kitabnya. Ya lanjut Ustaz. 5. Bagi apa-apa ma'hum yang ada di hadapan mereka atau bersama mereka. Qul, katakanlah, lahum bagi mereka, falima, maka untuk apa atau karena apa taqtuluna kalian membunuh, ay qataltum atau kalian membunuh anbiya Allahi, para nabi-nabi Allah, min qablu, sebelumnya, in kuntum, jika kalian dahulu mukminin, jika kalian dahulu adalah orang-orang yang beriman. Bit Taurati, dengan kitab Taurat, wa qad nahaitum fiha an qatlihim, wa qad nahaitum, dan benar-benar wa qad nuhitum fiha, dan benar-benar kalian telah dilarang fiha, di dalamnya, di dalam Taurat, an qatlihim, mengenai pembunuhan nabi-nabi tersebut. Wal khitabu, dan pembicaraan tersebut lil maujudina fi zamani nabiyina, lil maujudina, bagi orang-orang ahli kitab, yaitu yang ada fi zamani, di zaman nabiyina, nabi kita, bima fa'ala, dengan apa-apa yang telah dilakukan abahum, oleh nenek moyang mereka, liridhahum, oleh karena keridhaan atau kerelaan mereka terhadap bihi, terhadap hal tersebut. Baik, ya, taknya ada ya, dan ketimpan ya. Ja'a Zaidun Raqiban. Ja'a Zaidun, apa kalau dengan jalan kaki apa? Masyiyah, enggak boleh masyiyah, enggak boleh raqibun. Nah, pasti Halif. Makanya bahasa Jawa juga terlalu penting juga, karena terkait pada obat iki, iku itu bahasanya Jawa. Di Indonesia kan susah banget itu. Apa nih gitu kan? Hal itu apa? Ya, jadi untuk menggambarkan gitu, visualkan agak susah kalau bahasa Indonesia memang. Makanya ilmu Arab ya pusatnya di Jawa sana, karena bisa untuk menguraikan, kemudian nanti mendefinisikan secara khusus dalam bentuk bahasa Indonesia langsung memang agak susah, ya, kalau nggak tahu, ya, kedudukan itu menjadi mudah dan khobar dan itu. Tapi alhamdulillah ada beberapa kitab yang sudah di Indonesia kan itu harus apa yang memaknainya atau untuk menjelaskannya, jadi dibaca dengan arti yang sesungguhnya. Mufadah itu apa, khobar itu apa, kalau Indonesia-nya apa, kalau utawi itu ada di sini ada pun ya, nggak ada pun. Kalau khobar apa, jadi Indonesia-nya khobar apa jadi iku ya, jadi itu ya, iku utawi ya, semuanya. Baik, ya. Alalanya sudah diketik ulang belum Ustaz? Alalanya sudah ya. Nanti sambil ditaksir, karena ada kalimat-kalimat yang hilang, ada yang tidak Arabnya aja. Itu biasanya nanti ada yang mentaksir, Ustaz yang Arabnya yang kurang, ada soalnya kopi yang kurang jelas. Kalau sudah nanti bukan satu seperti ini. Ya. Ada misalnya nanti pentaksir Ustaz Nova, pentaksir Ustaz Hayat. Ini tidak ada amal. Kita wafat, setiap orang membaca bertafsir ini dapat tidak ketika setiap kuliah santainya itu berpahala. Nikmatnya orang-orang yang bisa mengarang, membuka ya, karya-karyanya itu luar biasa. Yang kita baca ini yang ngarang, yang membuat terus dapat pahala malih dalam tubuh ini. Ya Allah, enak sekali. Kalau kita tidak bisa, ya paling
minimal aja apa yang kita mampu menyebarkan kebaikan yang dia jawab, ya, memberitakan satu kebaikan sesuai dengan pelajaran yang insya Allah menunjukkan satu kebaikan. Baik, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ada berapa deh? 115. Nanti satu-satu sebelum ke asramanya. Ini biarin panjang lagi saja. Bikin yang panjang lagi berapa 20 meter dia sampai ke belakangnya. Ada. Nah, kalau ada ini orang panjang ini. Jadi yang biar sampai belakang anak-anak bisa ikut shopping dari ini. Bismillahirrahmanirrahim. 15. Al-Ghalib rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ahmadihi amin ya rabbal alamin. Tapi mic-nya kedengaran sisinya tadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza apabila arafa mengetahui atau tahu. Arafa tahu nulisnya boleh tahu enggak Pak? Ditulis tahu tulisannya apa? Tahu aja. Oh, jangan tulis tempe. Apa? Tak. Tulisannya anak-anak apa terjemahnya? Indonesia apa Arab? Indonesia. Biasain Arab ya. Ta panjang, ha sama pau, tahu. Ya latihan. Dulu tapi di pesantren nggak ada Indonesia. Semuanya Arab. Kalimatnya Indonesia, tapi tulisannya cara nulisnya Arab. Paham maksudnya? Misalnya Arafah tahu tulis tahu di bawahnya begitu. Jadi nanti lebih efisien tepatnya. Kalau tulis Indonesia agak panjang. Ya. Kalau tulisan misalnya meninggal itu kan meninggal panjang. Kalau Arab cuma NGL. Gampang kalau Arab mim nun kaf kasih titik bawahnya L, ya kan? Cuma 4 kata, 4 huruf meninggal, ya. Kalau itu kan berapa huruf itu kita bandingkan dengan tulisan Indonesia. Artinya itu ya, tahu Arafah, tahu al-gulam seorang anak, al-gulam seorang anak. Bulan kalau orang bahasa Jawa kuno kawan anak. Yaminahu, kalau apa yaminahu? Kanannya. Yaminahu kanannya. Kanan. Tulis kaf, nunnya panjang, terus kemudian nun mati. Kanan. Min dari, bukan D-A-R-I, bukan, kalau ini cukup ya dari
ya kan? Gampang begitu. Shimalihi, kirinya, ka, ya, ro, kemudian ya panjang, kirinya. Famaka, muru, perintahkanlah, atau suruhlah. Guru kepadanya, tentunya ini yang menyuruh adalah orang tua, ya, ketika sudah tidak mengingatkan seorang anak, dia sudah paham dengan ini kanan, ini kiri. Ada nggak yang anak yang belum paham kanan kiri? Ada? Umur berapa kira-kira anak yang belum paham kanan kiri? Umur berapa kira-kira? Ini Nisa sudah paham kanan kiri? Sudah? Kanan kiri sudah paham kan? Depan belakang. Kalau Kaila paham nggak itu Kaila? Udah paham belum kanan kiri Kaila? Umur berapa? Enggak paham. Ada 2 tahun nggak Kaila? Ada 3 tahun. Maksudnya 5 tahun? Baru kemarin 5 tahun. Tapi udah kanan kiri udah tahu belum? Nanti coba ya kita ya, mata asrama kanan mana kiri mana. Tapi sudah menghitung, sudah hafal hitung-hitungan. Kemudian waktu sholat sudah paham. Tapi jumlahnya berapa sholat subuh? Kita 5. Ditanya begitu. Sholat zuhur 3. Ya itulah namanya anak-anak. Tapi ini sudah paham jumlah bilangan sholat, tidak kanan kirinya. Panguru, maka wajib bagi orang tuanya guru, menyuruh, memerintahkan. Apa menyuruhnya? Bisolati, dan sholat. Tapi ketika tidak balago sampai sini atau asyol sini fadliku aja. Tapi ketika ada anak yang sudah umur 7 sampai 10 tahun kok nggak mau sholat, maka fadliku, maka wajib sebagai orang tua untuk mengukur. Tapi tidak mutlak tadi kemarin kata Rasulullah, tidak doroba ahadukum fal yajtanib al-wajha, maka nggak boleh pukul dengan mengarahkan ke mukanya. Misalnya nanti nih punya anak, anaknya nggak sholat, pukul hidungnya, jedor, dan tambah begini, nggak sholat lagi, dipukul pipinya, dan nanti kena orang tua, kena apa? KDRT, masuk penjara. Kalau anaknya benar-benar lebam, kemudian luka, apalagi meninggal dunia. Karena ada orang tua yang sampai masalah urusan dunia. Biasa membaca di satu media itu, bapaknya beli mobil baru, kemudian anaknya itu mainan batangan besi, dicoret-coret di mobil, gambar gunung, gambar bapak sama ibunya, gambar dicoret-coret di mana? Di mobil baru ini. Marah luar biasa bapaknya, ya, sudah menghajar anak itu, padahal anak kan belum paham, tenggang pukul. Begitu dari dalam rumah kedengaran saya, apa itu? Ya, ini anak hancur mobil kita, marahin juga jadi kecil. Wah, jadi anak satu dikeroyok 2 orang. Bayangnya anak kecil lagi dipukul, dipendang, ya Allah, sampai luka-luka dan sampai itu masuk kantor polisi ya. Nah ini ada seorang ibu malah lebih mengorbankan anaknya daripada dia. Hanya berapa? Hanya beli cat 1 kaleng aja ya, untuk coretan itu sampai memukul anaknya. Ya masalah urusan seperti ini. Nah, ini anak-anak juga kita nanti kalian suatu saat masih akan mengalami sesuatu yang
peristiwa dari apapun, tapi anak itu ada masanya seperti itu. Karena belum paham mereka. Itu ada gelas bagus, mungkin ibunya pulang dari Singapura, ada gelas yang nggak ada di Indonesia, tiba-tiba dibuat mainan anak kita, pecah lah gelas itu. Ya, gimana ekspresi orang tua kira-kira? Padahal baru beli dari Singapura, marah nggak kira-kira? Yuk, jujur saja, marah nggak? Terus marah, ekspresi marah gimana kira-kira? Mentelan atau mendelik apa diam? Mentelan atau mendelik? Apa mendelik? Apa diam? Atau malah tertawa? Tertawa atau marah? Kalau tertawa itu berarti aneh aja, itu yang menik berarti. Jadi pecah tertawa-tawa. Paling nggak alhamdulillah, yang minimal lah. Kalau nggak marah, nggak tertawa, alhamdulillah. Ternyata ajal bila sampai di sini. Ya, nggak apa-apa ya nak. Nah, besok lagi nggak apa-apa yang itu. Karena apa sudah kandung, sudah terjadi. Dimarahi kita tuh dimarahi, dipukul anak kita. Kira-kira sudah balik lagi jadi nyakut lagi kira-kira. Malah rugi berapa? Rugi berapa? Rugi berapa? Jadi kan berarti rugi berapa? Ini. Nah, seterusnya. Jadi sudah rugi hilang gelasnya, rugi bagaimana anak akan menjadi depresi, boleh jadi orang dimarahi, dipukul bahkan ditendang. Padahal cuma gelas, ya Allah. Sekarang lewat Shopee juga bisa. Dengan menuju Singapura aja, apa juga bisa. Kemarin Naila itu pesan apa namanya lipstick anak-anak itu dikirim dari Cina. Tuh Bapak ini saat ditanya lagi dalam perjalanan dari Beijing, coba harganya cuma 17.000 dari Cina. Bayangin itu, luar biasa orang Cina itu 17.000 pun dikirim ternyata. Ini mainan anak-anak itu cuma segini. Ya Allah, Tuhan kan. Ya sekarang bisa semuanya. Kemudian virus minta apa? Cuma kemarin minta mobil-mobilan. Ditanya lagi dipak itu ya. Nah di packing besok apa? Siapa? Dia pokoknya di packing kayaknya. Dibungkus. Nah dikemas benar dikemas. Nah benar juga dikemas. Kemas. Jabal 3 siap-siap dikemas. Kremas ya. Kemudian Febri meninggal, siap dikremasi, kremasi. Nah, ini kemas juga bisa. Ya. Nah, itu sama seperti itu. Dari mana? Ternyata dari Batam. Batam, mobil-mobilan yang ya Allah ya Allah. Itu mereka ya bisa menjual tanpa masalah jarak waktu dan dari masalah. Yang penting bagaimana mereka menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan manusia. Nah ini ternyata bisa dong. Kalian bisa kok. Ya nanti jualan gak harus punya warung, punya toko. Dengan aplikasi yang ada. Subhanallah. Ini pun bisa kita gunakan. Yang manfaatkan. Nah yang aku juga gitu. Ini aku jualan kambing. Mau start mau ya. Nah, mau kambing Pak, silakan hubungi nomor pesantren. Alhamdulillah. Ya tinggal begitu aja. Gampang kan? Hitungnya satu kambing 500.000. Kan lumayan tuh, kalau di grup udah berapa? Banyak ya kan? Kalau pesantren udah habis malah grup gitu. Ya, alhamdulillah ini sudah ada 7 orang besar, 500 kali 7, 3.500.000. Enak kan? Gampang banget. Ya, kalau mau aja ada. Nah, semua jadi mudah asal kita mau ini. Boleh nggak? Boleh. Mau jualan kambing, mau jualan entok, mau jualan ayam silakan. Ya, telur. Ya asal memang tahu kategorinya, nominasinya kan. Sebutkan ini perkiraan besarnya sekian. Kemudian kalau mau survei silakan langsung ke kandang. Besar nanti tulis ya. Kalau survei silakan lihat langsung bisa ke kandang. Nanti jamaah nggak pernah mau survei. Nggak usah percaya aja ya. Udah ini beratnya sekian, kambingnya ada, dan nanti waktu penyembelihan kita apa namanya dokumentasikan. Jadi saya yang korban, ya itu salah satu cara
bagaimana kita gunakan ya alat media ini menjadi dakwah, menjadi ladang untuk cari nafkah, semuanya bisa ternyata. Tergantung bagaimana ya kepiawaian kita dalam menghadapi suasana kondisi seperti ini. Kita nggak bisa malam begini tutup semua. Ya dari Cina aja 17.000 kirim, ongkosnya berapa ya? Bisa ya begitu ya Allah. Ongkosnya cuma berapa waktu itu? Ongkosnya 14.000. Ya harganya 17.000, ongkosnya 14.000 dari Cina. Ongkosnya naik pesawat berapa Cina? Bisa ya begitu ya? Oh, karena banyak. Ya. Baik, lanjut. Jadi paham, jadi orang tua nanti ketika anaknya kita sudah paham kanan kiri, hitungan, jumlah, rakaat dan seterusnya, maka perintahkan walaupun memang belum mau, tapi tetap perintah ayo nak sudah kumandang maghrib, ayo nak sudah kumandang isya, digendong, nggak apa-apa digendong. Rasulullah itu ketika saat sholat, Husain Hasan itu di punggungnya selalu naik. Ada yang pernah naik ke orang tuanya nggak ketika sholat itu? Pernah kan? Sampai ketemu jatuh, sampai imamnya waduh, siapa yang jatuh itu? Imamnya sampai ya kan? Ada begitu. Dan Abi itu begitu. Subuh itu digendong abah karena abah mau nggak mau sebagai imam masjid tetap, kemudian ngajar di situ, selalu memberikan contoh kepada masyarakat. Tapi yang anak-anak lain kadang-kadang lari sana kemari dimarahi sama jamaah. Tapi alhamdulillah anak kemarin gak dimarahi. Tidak ada kecemburuan sosial. Ini anaknya Pak Kiai kok keluar lari gak ada yang marahi. Gitu. Ini anak saya ke masjid sekali dimarahi. Nah ini timbul kemudian musyawarah gimana ini supaya nggak sama-sama enak. Nah, akhirnya ya seperti itu, anak-anak kasih barisan gitu dan di belakang, yang bawa anak di belakang gitu kan. Nah itu memang bisa diatur seperti itu. Nah tadinya itu lalu sana kemana, ada yang ngajak tangannya begini, stop, lalu stop, tangannya berhenti break gitu kan. Nah, rame kalau anak-anak itu nggak apa-apa, suasana itu biasa. Tapi jangan sampai kemudian tidak mengajak, tidak mengenalkan. Kalau nggak diajak, mulai dari usia dini nanti nggak kenal masjid. Banyak kan? Ya di aku itu pesan. Jadi sekarang yang ngaji orang-orang tua, dia berjamaah orang-orang tua. Anak mudanya sama sekali nggak perhatian. Kenapa? Orang tuanya dulu sibuk di perusahaan asing ya, pulang 6 bulan. Tidak pernah mempraktekkan mengajak langsung anak. Akhirnya anak-anak yang mau ke masjid itu malu. Ke masjid aja malu. Subhanallah. Nah ini apa repot. Tidak apa-apa diajak kita punya anak 2, 3, 5 digendong semuanya. Kanan kiri. Ya, paham? Paham? Nanti punya, sekarang anak-anak bisa punya anak. Ini siapa namanya? Jeren. Modern. Namanya orang asing ya. Orang Amerika. Belajar mana? Cina. Saya tiba-tiba kayak Cina. Enggak. Di Indonesia. Modern. Lengkapnya siapa? Modern. Ratio. Prasetyo. Kalau saya Deren itu apanya? Panggilan sekarang depan. Oh depan Deren Prasetyo. Deren kenapa depan Deren? Apa dulu memang ibunya itu nyidam Deren? Nama apa Deren? Deren itu nama apa namanya? Deren apa Deren? Benda apa? Benda angkasa apa angkasa? Ada lagi benda apa? Buah deren. Buah rumah dong. Anda kan sering kita mendapatkan kalimat yang nampak Allah dia beri darah ini. Yang mungkin dari darah bisa dari berarti lahirnya di rumah ya. Dari kan rumah. Lahirnya di rumah beri lapangan di situ. Kalau di lapangan namanya Maidah. Iya. Baik. Deren, panggilannya siapa? Deren. Dari mana? Daerah mana? Tinggalnya di Maharaja.
Jakarta. Oh banyak orang lahir Jakarta ya. Atau pura-pura dulu ketika hamil supaya keren ini daripada dirawat di sana. Yang lalu ke sana supaya bisa lahir. Ini kadang-kadang punya siasat seperti itu. Keren kita lahir lahir rawat di sana. Ya Allah, kampung banget. Lahir rawat di sana. Jadi tidak kebayang macam-macam rawat di sana. Ini wajah Jakarta ya, wajahnya wajah kayak orang Malaysia. Jadi sekarang anak-anak suatu saat punya anak seperti itu ya. Mudah-mudahan pelajaran ini akan tetap terngiang, tertanam, terbubiak, tertancap dalam hati diri. Seperti itu nanti. Pernah dipukul bapak enggak kalau enggak sholat? Pernah dipukul apa dimarahi apa ditendang? Marahinya gimana? Manusia. Ya, itu berarti bapak sayang, bukan marah, bukan karena benci. Itu sayangnya seorang ayah. Tapi ibaratkan gini dong. Ya, ketika ada orang tua yang punya anak kemudian ada panggilan sholat yang mengajak anaknya, itu diilustrasikan. Orang tua nanti akan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau anaknya rumahnya kebakaran, kemudian ada anaknya di situ, kira-kira anaknya diambil nggak, diangkat nggak, digendong nggak kira-kira? Belum. Digendong nggak? Sama ketika orang tua mendengar ada anaknya dibiarkan, sama dengan membiarkan anaknya terbakar di pangkalan api neraka. Coba, itulah orang tua yang sesungguhnya yang sayang pada anak. Gendong dia, bawa dia, panggil dia. Kadang kalau di arah sesat, lucu ya. Orang tua itu bawa tali panjang, anaknya juga diikat juga. Lomba, anaknya lari sana kemari, tangannya orang tuanya cewek. Bener, diikat. Karena kalau nggak diikat, tali jauh. Orang tuanya ikut sholat, tapi dikasih tali. Anaknya dengan tangan bapaknya. Bener tuh. Tidak lari. Ya kemana Mekah Madinah muat berapa masjidnya tuh, masjid ini lari gak apa-apa ketemu. Kalau dia ke belakang, dia stop pertama misalnya, gak ketemu itu. Pintar juga mereka ya. Di bawah nanti juga ada tali yang bisa ya anak-anak. Kalau gak ngasih tali tarik aja. Dari sini. Yang susah bangunnya kasih tali dari bawah dia bangun. Wahai kasih tali ya. Pesan aja temennya, tolong ya kalau saya nanti nggak bangun tolong tarik aja. Ya kira-kira apa? Yang kira-kira ditarik ya gampang mudah. Hidungnya, telinganya tarik aja. Kakinya, malahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila al-ghamat mengagungkan, tafsir ini juga berfungsi ya dalam menerjemahkan kalimat itu. Tafsir itu bermakna berarti ya. Kalau misalnya contoh begini dulu, kalimat karomah artinya apa? Mulia. Kalau karomah memuliakan. Al-Doma agung. Kalau Al-Doma mengagungkan. Paham? Padahal takdir saja. Itulah indahnya bahasa Arab, luas. Padahal satu kata saja bisa menjadi beberapa arti yang berbeda. Jadi kata dasar doroba kan, doroba ya seribu, doroba sama doroba, bawa ribu, wada tamat, rukun, idrib, latadrib. Coba bayangin aja. Padahal satu kata bisa pukul lah, bisa ini alatnya memukul, bisa dipukul. Nah ini penting sekali belajar itu ya. Insya Allah lama-lama paham. Baik.
Ummati, umatku, ummati, umatku. Jika umatku sudah mengagung-agungkan dunia, urusan dunia, nuzi'at, akan dicabut. Kalau nazaat cabut, kalau nuzi'at dinamajul dicabut. Min hadainya, dari umat ini apa yang dicabut? Haibatul Islam, haibatul, haibah. Haibah itu apa? Apa haibah? Iya, haibah itu kewibawaan, kemuliaan, apalagi itu keagungan, kebesaran al-Islami, agama Islam. Kalau ini kesan Rasulullah dulu benar, kalau orang-orang sudah menduniakan, mengagung-agungkan, mengistimewakan urusan dunia, mengalahkan urusan akhirat, maka Islam akan dicabut. Maksudnya apa? Urusan-urusan yang sifatnya dunia akan diketingkan, urusan akhirat nanti akan hilang, akan hilang. Ini sudah ada. Ya, urusan dunia dia luar biasa. Dengan segala cara mereka bisa lakukan. Kalau urusan dunia, bangun malam aja jam 2 dia berangkat. Karena apa? Untuk dunia. Aku terlambat sawah itu. Padahal kalau sebulan isyarat jamaah terlambat biasa saja. Tapi urusan dunia, uangnya kan masuk meeting dan seterusnya. Dan itu akan dicabut dalam dirinya. Ya, bahkan tidak hanya dirinya saja. Kalau itu sudah memasyarakatkan orang seperti itu, ya dari masyarakat itu hilang kewibawaan umat Islam, hilang. Nah, ini sudah terjadi zaman sekarang ini. Maka yang dikhawatirkan Rasulullah itu karabiyatul maut, ya, mencintai dunia dan takut akan kematian. Itu sudah terjadi. Jadi datang kepada umatku, suatu saat akan datang kepada umatku, mereka mencintai dunia dan takut akan datangnya kematian. Ini kita lihat suasana itu ada, alhamdulillah anak-anak tidak terkontaminasi ya dengan keagungan. Kalau keagungan dunia atau memuliakan dunia atau hanya urusan dunia, kalian yakin tidak akan sampai ke sana. Mungkin kalian akan disuruh bapaknya kerja aja ke sana ke Alfamart. Jadi ya Pak, security. Apa yang katanya apa? Security. Kasir. Apa namanya? Kasir. Nah, itulah. Jadi musir. Kasir di rumah. Karena dia dapat uang, bisa bantu bapak, bantu biung, lumayan dah. Benda dunia yang utama. Nanti hilang itu. Dalam rumah tangganya pun tidak ada kewibawaan masalah boro-boro suara membaca Al-Quran, boro-boro untuk jamaah. Karena apa? Bapak ibu sudah dengan sumpah dengan harta. Ya urusannya juga tuh. Gajinya berapa terus buat apa itu? Nah, ini yang terjadi. Alhamdulillah ini juga sayang ayah, sayang ibu luar biasa kepada anak-anak yang mengorbankan demi untuk anak-anak. Ya, mereka rela walaupun makan yang biasanya mungkin lauknya enak-enak karena diirit-irit untuk bekal anaknya, mereka akhirnya makan seadanya. Walaupun nasi dengan ayam, dengan kambing, ya, nasi dengan sapi, tapi alhamdulillah yang penting anak-anak sampai bisa studi pesantren. Luar biasa. Ya, seorang ayah sayangnya luar biasa. Ini berarti menandakan insya Allah bapak ibu kita adalah tidak termasuk nominasi hadis ini, tetap memuliakan agama Allah, mengalahkan urusan dunia, kemudian mementingkan urusan akhirat. Alhamdulillah. Makanya doakan terus selalu orang tua kita. Ya, insya Allah kita bahagia mereka dengan kita mempersembahkan hafalan kita tidak juz di hadapan mereka, lalu kelak di akhirat bisa mempersembahkan apa? Juga dan mahkota khusus untuk para hamba Allah yang menghafal Quran. Yang tidak hafal Quran tidak dapat juga. Dapatnya apa?
ya tasbih atau apa program. Ini khusus bagi penghafal Al-Quran. Ya, banyak minyak gitu kan. Ini yang kita paham. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir. Oh ini masih. Wa idza dan idza apabila tarokat kamu meninggalkan al-amro menyuruh memerintahkan bil ma'rufi dengan kebaikan, wan nahya dan melarang, wan nahya dan melarang dari al-munkar kemungkaran, huliman maka dihilangkan barakatul wahyi keberkahan wahyu. Rawah meriwayatkan hadis At-Tirmidzi Imam Tirmidzi. Yang kedua, yang pertama tadi apa dok? Kalau orang sudah mengagungkan urusan dunia maka dicabut kewibawaan, kehormatan, kemuliaan, keagungan umat Islam. Lalu yang kedua, barang siapa meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar akan dicabut keberkahan Al-Quran, keberkahan hidupnya, keberkahan rumah tangganya, keberkahan ilmunya. Contoh begini, ya deh, kalau maaf ditutup, ulangi, saya ulangi. Contohnya nggak begitu. Ini santri baru ya, santri lama mungkin sudah tahu. Nah ini amar ma'ruf nahi munkar. Ketika temannya menguap, ya salah satu praktek nahi munkar nih, di sini kita katakan, maka kita harus memberitahu. Kalau muak harus ditutup di baka. Tutupnya bukan begitu, pakai tangan kiri, duduk semuanya duduk, santri baru. Kemudian tutup. Sebelum menguap, jangan sudah muak ditutup. Sudah lalatnya masuk tutup, jangan ada keluar. Sebelum muak, karena ada kan perasaan itu, suasana itu kan terbawa. Mau muak ada ini nggak? Ada apa namanya? Ada tanda-tandanya nggak mau muak? Apa tandanya? Ada kan semua punya tanda kan? Coba dilihat tandanya. Ada tandanya kan? Ada. Tandanya apa biasanya? Yang tahu kalian sendiri. Pokoknya kita tahu sama tahu. Ada tandanya menguap. Nah sebelum tanda itu kemudian menjadi action, tahu actionnya apa? Dia menguap itu, maka tanda itu kemudian digerakkan tangan kiri kita. Begini, direct. Tangan kiri mana? Nah dibalik. Nah. Kenapa kok nggak boleh begini? Kalau kita takutnya bermainan, ini rasanya nggak bisa, kan? Itulah Rasulullah mengajarkan dia. Karena anak kecil biasa begitu. Panjang banget urusannya. Nah, ya, bilang muatnya diulangi, ayo cari muat. Muatnya diulangi, cari muat. Muat datanglah. Ayo coba. Misalnya cari muat. Ayo. Ada reaksi, ada perasaan, ada tanda. Coba deh, mulai. Ayo. Nah, baru muat. Muat. Tutup dulu. Jangan muat dulu. Tutup dulu baru muat. Ayo. Angkat tangannya. Biasanya begini. Muat. Nah, tutup lagi. Tutup, baru dilepas. Jangan masuk muat, ini ditarik. Masih tarik lagi. Nanti selesai sampai tertutup. Paham dong? Dan kalau bisa jangan diperlihatkan. Satu, kelihatan siapa? Gurunya, temannya. Itu menandakan suatu hal yang tidak baik. Apalagi sampai bersuara. Suaranya keras lagi. Ya, itu suatu adab yang tidak boleh ditunjukkan. Gimana caranya? Ya kalau bisa ditahan. Kalau bisa ditahan sekuat mungkin. Muak kamu mau datang ya, silahkan datang. Tapi aku sanggup untuk menahan kamu. Tenang kita. Mau datang lagi, tahan lagi. Kamu datang lagi ya, silahkan.
Tahan nggak ya? Bisa kok. Kalau diturutin nanti terus akan begitu. Terus akan diturutin. Kalau bensin jangan ditahan. Kalau bensin silakan. Bensin silakan datang. Aku Tidak akan mengingatkan untuk keluar rekam. Bos, silakan aja. Yang penting jangan pakai lagu. Kemudian alhamdulillah tutup ya. Jangan sampai di depan buka tengahnya. Nyari tempat lokasi yang kira-kira nggak nyemprot itu. Di mana kira-kira? Ya, boleh di bawah atau di samping dengan keadaan tutup apa yang kita bisa. Tutup pakai apa? Sorban dulu apa? Jadi lupa. Kalau ustaznya depannya, jangan pakai roknya, kerudung atau pakai apa namanya. Ditutup ininya, yang bawah malah nggak tutup. Kalau jabat tidak apa-apa. Jabat pakai sarung gitu. Kata Febi, kelihatan menjabat. Kalau itu biasanya lupa. Kalau orang-orang besar-besar dia lupa segala-galanya. Ya kan? Seperti itu salah satu contoh bisa lupa. Ya, dia ini menjadi pelajaran yang lain. Paham dong? Tangan kiri. Amar ma'ruf. Barang siapa meninggalkan ma'ruf, ya ada orang melakukan kemungkaran, diam saja ini akan didekat, dicabut oleh Allah ilmu kita. Paham? Sekecil apapun, waktu sholat, ayo kamu sholat. Temennya masih tidur wajib, kamu nih semprot. Nanti tidak kelas di semprotan ya. Itu bensin apa gitu kan? Ini apa? Air apa gitu? Ya, air aqua apa? Anak putra udah punya ini. Mana ya? Kalau enggak reaktif sedikit, ini kan aqua titip lah. Siapa keamanan dia Pak Imam? Imam. Ada imam. Nah, ini kan reaktif. Setiap kamar nanti wajib punya aqua begini. Nah, kalau enggak minta ke Abi. Seperti ini. Imam mana imam? Perlengkapan. Ini dilubangin, Mas. Lubangin satu aja, jangan dua. Nah, isi air, kemudian kalau bangunin pakai. Nah, coba. Ini kreativitas. Ini bisa jadi alat alat yang efektif untuk membangunkan anak atau teman kita daripada pakai kaki, pakai tangan. Mungkin dia sebenarnya mau bangun, tapi karena kasar, kurang berkenan dalam hatinya, dia nggak mau bangun. Malah bukan bangun orangnya, bangun tangannya. Nah, kalau pakai ini berarti kalau pakai air pertanda itu adalah instruksi dari Nabi menyuruh bangunin pakai air. Kalau pakai tangan berarti bukan dari Nabi. Apalagi dari kaki. Pakai kaki banguninnya. Bangun enggak? Ya Allah, bangun kaki masuk pipi. Ini enggak etis sekali ya. Tetap kita pakai ini. Nah, ini apa? Kok kita enggak bangunin? Berkah ini dijamin oleh Allah. Paham? Ma'ruf. Seperti ya, setiap kamar, kepala kamar semuanya punya. Musa kamarnya siapa? Anas bin Malik, Abu Bakar, Umar, Utsman, kamarnya sendiri nggak tahu aku semua tahu. Kamarnya namanya apa? Anak rantau. Apa? Abdul Muluk. Anak rantau. Apa ya ini? Coba dibaca sholawat telinganya. Sudah ada. Kayak gini bodoh. Apa semua begitu kan? Apa namanya? Rantau. Rantau. Kok namanya begitu? Rantau. Kemarin tak suruh ketik Wahid. Udah. Di gimana? Dia pakai setelah di ketik dia apa itu? Setelah diketik laminate. Jangan ada rantau nggak ada. Semuanya nama-nama imam para sahabat Rasulullah, kemudian imam-imam yang cukup populer tentang kemajuannya di dalam Al-Quran. Imam Hafiz, ya kan? Kemarin ada semua di sini. Siapa kemarin? Sebahid ada berapa? Terus ya Allah tak suruh beliau dari kerja itu. Tuh nanti ganti.
Gak ada perantau, kamar perantau. Nah, setiap kamar wajib punya ini. Kebisin aja coba tuh. Alat penyemprotan atau alat untuk membangunkan apa tulis apa lah pakai bahasa punya bahasa tulis supaya nggak kemana-mana alat ini. Kadang-kadang itu sih dilempar-lempar makanan buat mainan, ya. Dan termasuk kucing paling takut dengan air. Nah, tak putri ya Allah, kucing banyak banget sampai beranak pinak gitu. Siapa yang tanggung jawab gitu? Karena apa enggak diusir pakai air aja. Paling takut dengan air. Kotorannya tuh banyak banget tuh. Enggak mungkin kalau ada kucing pasti ada kotoran itu banyak banget tuh. Dan itu selalu dilanggar tahu kalau tempat itu di situ enak untuk buang air besar. Dan nggak dimarahi oleh apa namanya kawasan yang punya. Kalau dia dimarahi dia nggak kapok dia. Kalau dibiarnya dia akan enak di situ lagi karena merasa diizinkan. Apalagi kalau di kamar di mana dapur kemudian boleh makan apa saja, merasa dia sudah dapat lisensi legalitas, boleh makan apa saja. Itu bahaya kadang pipisnya dimukul di mana kena semuanya nanti. Ada kan yang tiba-tiba tidur, kucing masuk, tiba-tiba ciri tahu pipisnya kucing kayak apa? Mundur dia, jadi nyari orangnya orang. Tidur ciri. Nah, jadi semuanya untuk sholat nggak sah, karena kepunanya tadi kena air kencing kucing. Paham ya? Setiap kamar wajib mulai hari ini Edi nanti tapi periksa tulisnya di kamar. Ya, kamar Abu Bakar, kita ini tidak ada apa ya? Jadi di luar akuannya kira-kira itu. Jadi lubang itu wajib semua kepala kamar punya, ya. Nanti aplikasi yang mereknya apa? Kampatan yang belum diisi. Kemudian di sana nanti di air mineralnya diganti aja ya, ganti kangen water ya. Gak ada air mineral selain kangen water. Nanti isi habis itu untuk kesehatan anak-anak yang jantungan, yang kolesterol, yang rematik, yang pangsung, putih, surat, insya Allah itu gampang sekali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terakhir sekali 117 tiga hari saja. Tidak apabila ulta kamu mengucapkan, kamu berkata. Tidak apabila ulta kamu ngomong, kamu berkata. Kamu ngomong, kamu bicara, kamu apa lagi? Apa? Bicara ya, jaga. Ngobrol. Li sahibika, li kepada sahibika. Nah, kenapa kau buat sahibika, sahibaka? Oh, nama ini itu ada apa? Lampu. Gampang kan? Sudah paham sekarang. Walaupun sedikit tapi insya Allah malah paham. Kalau tidak ada harakatnya, jadi bisa dibaca langsung abaka, langsung hibika, lillah, walu. Ini alhamdulillah ya, ada kemudahan. Tapi tetap harus dijelaskan kenapa kopi gitu kan. Lisahilika kepada temanmu atau sahabatmu. Yauma dari doro yauma pada hari al-Jum'ah dari Jumat. Sing dalem dina Jumat. Nah, yang dalem itu doro. Ya. Ada doro zaman, ada doro makan. Ini doro apa namanya? Menunjukkan yaum, hari berarti zaman. Kalau makan itu tempat. Paham yuk? Kalau masa zaman, masa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal imamu wa dan al-imamu. Seorang imam adapun. Sedangkan imam yang imam maksudnya imam yang sudah tugaskan yang tubuh sedang menyampaikan khutbah. Wal imam sedang imam yang tubuh sedang menyampaikan khutbah. Fakot maka kot suhu atau benar-benar lagota sia-sia. Ya Allah, ini dong yang putra. Rawat lewatkan hadis Al-Bukhari Imam Bukhari. Jadi ketika ada seorang khatib sedang menyampaikan khutbahnya, tiba-tiba kita datang ngobrol. Gak usah banyak ngobrolnya. Tanya misalnya, jam berapa kan? Lama banget berturut-turut. Misalnya, sia-sia matanya.
Karena khutbah itu bagian daripada Jumatan itu. Kenapa kalau dulu 4 Jumatan cuma 2? Karena 2 untuk sholat, yang 2 untuk khutbah. Kok bicara? Sia-sia sholat kita, sia-sia kita jamaah sholat Jumat kita. Pak, lebih dari ngantuk malah nggak membatalkan. Kalau ngomong saja sudah selesai. Nah, setiap Jumat anak-anak harus ada sesuatu yang beda. Yang biasanya kita pakai baju biasa, Jumat wajib pakai baju gamis putih. Bang, kalau bisa seragam peci juga, pecinya harus putih. Jadi berapa dari ini? Peci paling murah, paling mahal. 15.000. Ya, iwan putih semuanya. Putihnya kayak apa? Samain aja. Putra yang putih juga punya kerudung yang sama. Ini kemarin masuk kamera ada yang komen. Abi yang putri bagus kerudungnya. Maksud dari apa ya? Seragam. Oh yang putra enggak, gitu kan? Nah itu kalau bisa sebagai masukan. Ya harus kita di bidang apapun ya, secara keilmuan, secara pendidikan, kemudian ini juga menunjukkan keseriusan kita gitu kan, ke apa ya, kedisiplinan kita. Ini juga bahwasanya ternyata kita bisa kok, ya kan, yang lain bisa, kenapa kita enggak? Ya dok, nanti beli Edi yang kira-kira awet aja. Ini punya Farhan atau punya Abdul Muthalib nggak apa-apa. Itu berapa Muthalib beli? Apa nemu? Abdul Muthalib mulai bisa dipindahin ya. Kenapa terus buku? Jepang 40 sekarang di pojoknya. Mulai ini pindah. Selalu ternyata juga tidak pernah awal. Suka ganggu godain teman-temannya lagi. Ya Allah. Mulai pindah bawa. Kamar sama siapa nih kamar? Berapa orang? Taki, terus siapa lagi taki? Siapa? Bapak, itu malah yang aja rapi di situ. Syah, 4 boleh ya, boleh. Tidak sana. Terus yang susah tidur, Febri pindah juga tuh. Terlambat juga terus pindah. Pindah lagi yang rajin pindah sana. Kayak Farhan tadi, Farhan sudah aja sana Farhan yang sudah kira-kira aktif anak-anaknya kayak Musa rajin banget orang di Ipang. Musa rajin, ya jam subuh udah datang ke sini ke masjid tapi pindah tidur. Rajin Musa, alhamdulillah. Makhluk lantai. Yang Musa rajin banget. Mudah-mudahan ya, insya Allah Musa jadi kiai nanti. Asal jangan jadi nabi aja. Kalau dia itu besar, nah ini nabi besar. Ya, pada masa dalamnya nggak ada aja. Khotbah belum sampai, sudah sampai di masjid. Mama deh, baru khotbah. Begitu khotbah belum sampai ke mana? Ke mimbarnya. Itu sudah mati, sudah al-kafir sudah selesai. Berangkat kalau dia jam 9, 1 jam lumayan kan, tapi itu lagi mungkin pagi dulu. Dan saat itu al-kafir setengah jam, pas kan? Gak apa-apa, pas khotib naik mimbar kemudian kita ngantuk, gak apa-apa, gak apa-apa. Justru yang gak sia-sia itu adalah saat bicara canda, sia-sia itu. Apalagi khotib sudah selesai, baru terbaru, sia-sia banget itu. Gak dengarin khutbah ini. Ya, baik, terima manfaat. Alhamdulillah, sudah ada yang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.